Halo sahabat aset, kamu sedang mendengarkan podcast Pojok Aset Lembaga Manajemen Aset Negara, sebuah podcast persembahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara yang ditujukan bagi sahabat aset semuanya. Selamat mendengarkan. Halo sahabat aset, jumpa lagi dalam acara podcast Pojok Aset Lembaga Manajemen Aset Negara. Dalam kesempatan pagi hari ini bersama dengan saya Aditya Febrianto selaku host untuk acara podcast dalam kesempatan ini. Baik sahabat aset, sebagaimana sahabat aset ketahui bahwa Lembaga Manajemen Aset Negara atau ELMAN sebagai badan layanan umum di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki 3 core bisnis utama atau tiga tugas dan fungsi utama. Yang pertama terkait dengan utilisasi aset negara, yang kedua terkait dengan advisory, layanan advisory aset, dan yang ketiga terkait dengan pendanaan lahan ataupun land funding. Nah, dalam kesempatan podcast kali ini kita nantinya akan membahas secara detail namun tetap santai untuk mengulik lebih dalam terkait dengan proses pendanaan lahan yang menjadi salah satu core bisnis utama di Lembaga Manajemen Aset Negara. Tetapi sebelum kita beranjak lebih jauh, Sobat Aset perlu ketahui bahwa pendanaan lahan ini dikhususkan untuk proyek-proyek strategis nasional atau PSN yang diantaranya meliputi sektor jalan tol, yang kedua sektor sumber daya air berupa bendungan, daerah irigasi, sarana dan prasarana air baku, dan juga sektor kereta api, sektor pelabuhan, dan kawasan ekonomi khusus seperti Mandalika yang baru saja kita selebrasikan terkait dengan pelaksanaan MotoGP di Lombok. Nah, sahabat aset, pada kesempatan ini kita akan mengupas lebih dalam, mengupas tuntas terkait dengan pendanaan lahan di sektor jalan tol. Tapi saya tidak sendiri karena dalam kesempatan ini kita sudah menghadirkan pakar dan narasumber utama kita yang kesempatan pagi ini luar biasa. Kita ingin menyapa terlebih dahulu Kepala Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah 1 dengan Bu Asih. Selamat pagi Bu Asih. Selamat pagi Mas Adi. Gimana kabarnya Bu Asih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, nih makasih banget Bu Asih karena dapetin jadwal Ibu untuk bisa berkolaborasi dengan ELMAN sepertinya susah sekali nih Bu. Sibuk ya Bu ya? Ya lumayan. Bu Asih, sebelum kita memulai podcast pada kesempatan pagi hari ini, jadi tema kita ini sebenarnya ngobras sepedaan, ngobrol santai seputar pendanaan lahan. Okay. Tadi di awal Sobat Aset sudah kita jelaskan bahwa memang beberapa proyek strategis nasional itu proyek pengadaan lahan ataupun pengadaan tanahnya melalui ELMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara. Yeah. Nah, khususnya kita akan mengulik lebih tuntas terkait dengan sektor jalan tol, di mana saat ini Bu Asih selaku, kalau boleh dibilang expertise-nya lah di situ ya Bu Asih ya. Nah, Bu Asih boleh sedikit nggak Bu ceritain dulu nih Bu Asih saat ini selaku di Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah 1 itu ngapain aja sih Bu gitu kerjanya? Yeah. Boleh nggak Bu cerita ke sahabat aset di sini? Baik. Terima kasih Mas Adi dan seluruh sahabat aset. Jadi saya selaku Kasatker Pengadaan Tanah Wilayah 1. Tugasnya itu adalah melaksanakan pengadaan tanah yang berada di wilayah Pulau Jawa. Oh, jadi wilayah 1 ini Pulau Jawa khususnya Bu ya? Iya, betul. Baik. Dan tidak hanya PSN. Baik. Jadi ada yang non PSN juga yang tidak didanai oleh ELMAN. Baik. Gitu. Jadi yang khusus wilayah 1 itu untuk PSN-PSN yang di wilayah Jawa, di wilayah Pulau Jawa maksudnya, dan termasuk aset-aset yang memang tidak terkategori PSN yang memang kalau boleh dibilang didanai melalui Kementerian PU sendiri. Betul, begitu ya Bu Asih ya. Betul. Baik. Nah Bu Asih, nah kalau memang ada wilayah 1 biasa kita kenal juga di Kementerian PUPR khususnya di Direktorat Jenderal Bina Marga ada wilayah 1, tol wilayah 2. Boleh lebih mendasar apakah hanya perbedaan secara nomenklatur beda pulau saja atau gimana Bu Asih? Iya betul, jadi sebenarnya ini lebih ke wilayah saja, wilayah 1 di Pulau Jawa. Kenapa? Karena memang cukup banyak di Pulau Jawa, jadi dia sendiri. Kalau selainnya itu ada wilayah 2, itu selain Pulau Jawa. Selain Pulau Jawa, baik. Jadi berarti, saat ini ada di Sumatera, tol Trans Sumatera, kemudian begitu ya Bu ya. Tol Balikpapan Samarinda yang di Kalimantan, kemudian di Sulawesi juga ada tuh Makassar. Kemudian sekarang sedang menuju ke IKN. Ke IKN ya. Sedang menuju ke sana. Baik.
Jadi ini menarik nih Sobat Aset. Jadi khusus Bu Asih yang saat ini kita akan telisik lebih jauh terkait dengan tol wilayah 1 yang ada di Pulau Jawa ya Bu Asih ya. Iya. Nah tadi udah dijelaskan bahwa memang yang secara perbedaan signifikannya itu hanya masalah nomenklatur wilayah saja. Iya, Wilayah 1 di Pulau Jawa, wilayah 2 non Pulau Jawa atau lebih tadi komprehensifnya ada di Sumatera, di Kalimantan dan di Sulawesi, dan yang lebih akan difokuskan segera ke ibu kota IKN. Nusantara yang baru. Betul. Nanti ya Bu Asih ya. Iya. Baik, nah Bu Asih kalau terkait dengan kita ngobrolin soal jalan tol nih Bu Asih, kenapa sih Bu Asih harus ada jalan tol? Kenapa enggak ya kalau boleh dibilang jalan biasa aja gitu, karena semua bisa pakai nih, apalagi Iya. khususnya saya nih pengguna sepeda motor ya Bu ya. Kalau jalan tol kan sepeda motor nggak bisa masuk. Iya. Kenapa sih Bu harus ada jalan tol gitu? Oke, pertama tol itu artinya kan pajak ya. Oh baik. Ya, tol itu kan bayar gitu ya. Jadi jalan tol adalah jalan berbayar. Jalan Kalau di Indonesia itu sebenarnya jalan tol awalnya tidak ditujukan sebagai backbone sebenarnya awalnya. Jadi kalau kita tahu awalnya itu kan adanya di Jagorawi, itu Iya. kan opsi sebenarnya, Opsi, betul. pilihan karena memang jalan utama itu arteri. Iya. Nah, jalan tol ini jalan alternatif. Jadi dibebaskan kepada para pengguna jalan, mau pilih tol silahkan, tapi Iya, bayar. betul. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Nah, tetapi dengan melihat tipikal orang Indonesia juga yang susah diatur ya, terutama untuk di jalan gitu, jalan arteri itu kita tahu dulu kita sering macet-macetan di Pantura gitu Iya, ya. Kalau betul. Lebaran itu Belum lagi ada pasar tumpah. pasar gitu ya, Bu, tumpah ya, karena nah arteri itu sebenarnya mirip dengan jalan tol secara definisi. Secara definisi, Iya, harusnya ya. dia juga aman, terjaga juga, jalan iya. bebas hambatan juga. Tapi di Indonesia tidak bisa terjadi. Nah, akhirnya jalan tol kita digeser menjadi backbone sebenarnya. Terutama yang sekarang kita sedang usahakan tuh di Trans Sumatera yang menjadi backbone Trans Sumatera. Di Jawa sudah ada, kita sudah selesaikan Trans Jawa dan itu sudah kelihatan sekali sudah cukup membantu, tapi memang nanti setelah ini kita kayaknya sih arahan untuk jalan tol itu untuk menjadi backbone-nya transportasi gitu. Backbone-nya transportasi yang seawalnya hanya sebagai alternatif begitu ya Bu ya. Betul. Sekarang malah sepertinya kecenderungan masyarakat akan lebih memilih jalan tol ke depannya karena memang kebutuhan untuk jalan tol semakin besar juga ya Bu Asih Betul, ya. iya. Nah Bu, kalau tadi Bu Asih cerita nih jalan tol itu jalan berbayar nih Bu ya. Nah, kalau secara definisi karena Ibu apa ya kalau boleh dibilang Ibu lebih menguasai definisi untuk jalan arteri, jalan layang gitu ya, flyover, jalan nasional itu ada karakteristik pembedanya nggak sih Bu? Atau emang hanya yang membedakan hanya ya kalau tol berbayar ya sebatas itu atau bagaimana Bu? Oh enggak, jadi sebenarnya kalau arteri itu definisinya sama ya, jalan bebas hambatan baik. sebenarnya seperti itu. Jadi harusnya itu juga tidak boleh ada hambatan samping. Nah tadi disebutkan Mas Adit ada pasar tumpah Iya. itu hambatan samping namanya. Nah kalau sudah di jalan itu ada hambatan ya pasti tidak bisa menerus, tidak Oke. bisa jalannya tidak bisa lancar. Nah kita kan sekarang sedang mencoba ya target kita itu bisa mencapai kecepatan rata-ratanya di 60 km per jam saja sebenarnya. Iya. Dan itu sekarang masih belum tercapai loh. Jadi yang bisa tercapai ya hanya di tol gitu. Iya, betul. Di tol malah banyak kayak ugal-ugalan ya. Di atas 100 ya Bu ya. Iya, tapi kita punya kecepatan karena itu kecepatan itu akan dilihat keluar negeri ada investor yang akan melihat itu menjadi salah satu daya tarik untuk berinvestasi ke negara kita. Gitu. Baik. Jadi kalau misalkan seperti jalan provinsi, jalan nasional, jalan arteri pada prinsipnya sama ya Bu, Sama. dikehendakinya seperti itu, tapi memang yang lebih krusial titik beratnya itu membedakan ada pungutan ya penerimaan negara di atas jalan tol tersebut begitu. Betul. Ya Bu ya. Bagus sekali nih, ilmu baru nih Bu kalau gitu ya. Nah Bu Asih, kita masih berbicara terkait dengan jalan tol Bu Asih. Nah terkait dengan jalan tol ini untuk di wilayah 1 nih Bu, khususnya di Pulau Jawa yang darinya sebelumnya dimaksudkan atau master plan-nya barangkali di Kementerian PU ataupun pemerintah merancang bahwa jalan tol ini hanya sebagai opsional begitu ya Bu, alternatif. Nah sampai tadi akhirnya menjadi backbone dan sebagainya. Nah untuk melihat tingkat kebutuhannya Bu ke depan, apakah sudah boleh dibilang terpenuhi atau masih jauh dari kata cukup nih Bu kalau untuk pembangunan jalan tol khususnya di Pulau Jawa dulu nih Bu kebutuhannya begitu, gimana Bu Asih? Ya,
Jadi pembangunan jalan itu jadi tidak hanya untuk mencapai target untuk kecepatan. Iya. Jadi ada juga tujuan untuk membuka ekonomi. Iya, gitu konektivitas ya, Bu, ya. Konektivitas Baik. ya. Nah, sebagai pemutus jalur di Jawa, saya rasa sudah cukup ya untuk yang di Trans Jawa. Tetapi pemerintah kan tidak berhenti di situ. Iya. Kita juga sekarang kalau dilihat dari master plan untuk jalan tol kita itu bergerak ke selatan. Bergerak ke selatan daerah Jawa, Pulau Jawa. Jawa ya, Bu? ya, Jawa bagian selatan. Jawa Jadi bagian sekarang selatan. kita sudah mulai ke Gede Bage Tasik itu nantinya kan akan berlanjut terus sampai berlangsung ke Cilacap, ke Jogja gitu. Saya ngerasain soalnya, Bu, kalau ke Tasik nggak pakai tol itu bisa 4-5 jam gitu. Nanti Ya. kalau dengan adanya tol luar biasa tuh, bahkan Betul. menghemat bisa sampai 3-4 jam barangkali ya, Bu ya. Itu luar biasa. Jadi memang kalau secara kebutuhan pada prinsipnya sudah terpenuhi ya, Bu, tetapi Iya. memang pemerintah dalam konteks ini ya tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Perluasan tetap dilakukan, tapi mempertimbangkan hal-hal lain ya, Bu ya, Betul. khususnya di selatan Pulau Jawa. Iya. Untuk konektivitas, pendistribusian barang seperti itu ya, Bu Asi. Ya, potensi pariwisata kan juga banyak di iya, betul. selatan itu kan Betul, luar betul. biasa ya. Mungkin belum tersentuh dengan Nah, adanya itu. tol, orang yang biasanya aduh jauh, malas Ya, gitu ya, Bu ya. ya. Dengan ada jalan tol lebih cepat, lebih tereksplor gitu, Bu. Betul, ya. Ini menarik sekali nih, Bu. Nah, kalau yang selanjutnya nih, Bu, kalau memang kebutuhan tol itu secara memadai sudah kalau boleh dibilang sudah memadai begitu, Bu, secara kebutuhan di Pulau Jawa. Nah, dari jalan tol sendiri nih, Bu, kalau di jalan tol itu ada perseksi begitu ya, Bu. Boleh nggak, Bu? Sahabat Aset dijelaskan sedikit itu maksudnya apa sih, Bu? Gitu, Bu. Oh, jadi pertama dulu itu sebenarnya kewajiban menyediakan jalan adalah kewajiban pemerintah. Baik. Nah, tetapi pemerintah tidak punya nih dana yang cukup untuk membangun keseluruhan jalan tol, terutama secara bersama-sama. Baik, Nah, baik. akhirnya kita minta bantuan lah dari badan usaha, kita nyebutnya ya, Iya. swasta atau badan usaha. Nah, badan usaha ini juga tidak semuanya hanya satu. Iya. Jadi kita membuka kesempatan untuk seluruh badan usaha. Nah, itu dilelang. Baik. Nah, seksi-seksinya itu sebenarnya menyatakan lelang-lelangnya tersebut. baik, Sebenarnya baik, jadi baik. jalan tol misalnya Gede Bage Tasik seksi 1 Iya. itu sekarang Satu sedang badan dikerjakan usaha. oleh badan usaha 1. Kalau gitu. satu seksi itu apakah ada kemungkinan nih, Bu, dikerjakan beberapa badan usaha atau memang satu seksi itu hanya satu badan usaha aja, Bu Asi? Kalau Sejauh ini. di Sumatera itu kemarin saya lupa ya mungkin sekitar tahun 2020 itu ada lelang BPJT yang melelangkannya kemampuan membangun di Sumatera. Jadi misalnya Batang Semarang itu berapa kamu bisa berkontribusi berapa kilometer di Iya. Sumatera. Nah, kalau di Sumatera akhirnya jadi bisa. Jadi Bisa. satu seksi ada beberapa badan Beberapa usaha. badan usaha. Ya, Baik, meskipun nanti baik. operatornya satu ya. Satu, baik. Tapi kalau di Jawa saya rasa enggak ya, satu seksi ya seksi, satu badan usahanya. usaha ya, Bu. Iya. Ya. Baik. Nah, tadi, Bu, terkait dengan likuiditas pemerintah yang terbatas akhirnya berkolaborasi ya, Bu, dengan badan usaha. Nah, setelah jalan tol secara fisiknya dibangun nih, Bu ya. Nah, terkait dengan pemeliharaannya sendiri, Bu, atau kegiatan operasionalnya itu apakah memang di Ditjen Bina Marga atau yang lebih tepatnya pemerintah, Bu, yang melakukan pemeliharaan secara menyeluruh? Ya. Atau Ditjen Bina Marga mengarestasikan kalau boleh dibilang tuh memberikan pendelegasian wewenang ke badan usaha tadi untuk melakukan pemeliharaan itu gimana, Bu? Ya, lebih gampang kita bicara contoh Jagorawi saja. Ya. Jadi Jagorawi karena dia sebenarnya sudah selesai konsesinya, sehingga seharusnya dikembalikan ke Kepada pemerintah. pemerintah, betul. Ya, nah ketika dikembalikan kepada pemerintah, seharusnya yang memelihara ya pemerintah, Iya. gitu. Tetapi kayaknya juga pemerintah tidak mampu juga kan untuk memelihara sepanjang itu sehingga dikembalikan lagi, tetapi pastinya dengan beban kos yang lebih murah. Baik. Kalau kita lewat ke Jagorawi harganya kan murah banget ya, itu cuman berapa? 6.000. Iya, sekitar Sekitar itu. 6 ribuan mungkin ya, padahal sepanjang itu dari tengah kota ke Bogor, Ke gitu. Bogor, betul. Padahal dari kalau yang ruas-ruas baru Cinere Jagorawi gitu satu seksi aja sudah 9.000 gitu. Betul. Nah, itu karena masih menanggung banyak beban
beban-beban investasi, ada Iya, konstruksi, betul. ada bunga dan lain sebagainya. Tapi nantinya jika itu semua sudah selesai, sebenarnya beban pemeliharaan tuh balik lagi ke pemerintah. Pemerintah. Gitu. Oh, berarti kalau memang saya tangkap selama dalam masa konsesi ini menjadi tanggung jawabnya badan usaha Betul. tadi ya Bu ya. Iya. Nah, setelah berakhirnya masa konsesi ini sahabat aset, berarti nanti itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang kita kembali lagi nih Bu, melihat likuiditas pemerintah memadai atau tidak begitu ya Iya, Bu. Kalau memang betul. tidak memadai, mungkin akan dilakukan tadi ya Bu ya, pembagian apa ya istilahnya cost ya untuk Iya. berapa yang harus ditanggung pemerintah, terus kemudian berapa yang ditanggung badan usaha, seperti itu barangkali Bu Asih ya. Iya, betul betul. sekali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sahabat aset terkait dengan pembicaraan kita untuk pengadaan tanah. Kita belum sampai ke pengadaan tanahnya, kita masih bicara tol secara umum nih ya Bu ya, di wilayah 1 khususnya di Pulau Jawa. Nah, tadi untuk badan usaha jelas, jadi setiap badan usaha ini biasanya kalau di Ditjen Bina Marga khususnya di Pulau Jawa, tiap satu seksi ini tadi dilelang begitu ya, badan usaha tertentu tadi yang berkolaborasi dengan pemerintah yang membangun, nah ini yang mengelola dan juga nanti melakukan pemeliharaan di selanjutnya. Nah Bu Asih, kalau tadi tol sudah bergeser nih Bu, peruntukan dan keperluan utamanya yang awalnya hanya untuk opsional gitu ya, sekarang jadi backbone untuk perekonomian kita nih Bu. Nah, sejauh ini Bu, Ibu boleh nggak Bu, barangkali bisa curhat nih Bu, bisa cerita ke kita nih, dampak signifikan apa nih Bu yang ada, yang Ibu bisa ceritakan dengan adanya tol nih Bu, khususnya di wilayah Jawa Bu? Oke, Perubahan signifikan ya begitu Bu? Perubahan signifikan yang jelas kita jadi punya opsi banyak ya. Misalnya sekarang kita lagi ke acara di Solo gitu, terus flightnya habis, kita bisa bergeser dengan mudah ke Semarang gitu. Betul. Naik tolnya cuma 1 jam gitu kan sudah nyampe. Terus atau kita koneksi langsung, misalnya ada acara lain, kita langsung pakai tol, langsung bisa ada pada saat itu juga, langsung kita bisa gampang gitu. Yang jelas memang kita sekarang untuk di Jawa untuk koneksi antar kota saya rasa sudah ada masalah ya Bu sangat ya? Sudah sangat signifikan, waktu tempuhnya mungkin jauh lebih pendek ya Bu ya? Iya betul. Betul sekali Bu. Jadi memang masih ada masalah yang di selatan sih. Masih tetap masih harus ada usaha lagi tuh. Ke Jogja masih berat gitu ya. Lebih pilih ke Solo daripada ke Jogja kalau sekarang. Karena aksesnya tolnya gampang, bandaranya juga gampang. Iya. Jadi yang secara signifikan waktu tempuh itu paling terasa ya Bu. Terus kemudian akses kemudahan, pilihan ya Bu ya, pilihan untuk menggunakan tol itu tidak ada alasan lagi ya. Sahabat aset tidak menggunakan jalan tol sebagai alternatif transportasi lah Bu ya, salah satu yang bisa digunakan. Nah Bu Asih, ini semakin menarik sebenarnya cerita terkait dengan jalan tol di wilayah 1. Selama Ibu menjadi Kasatker Pengadaan Tanah wilayah 1 ini, kira-kira ada ini nggak Bu, hal unik atau yang sesuatu yang kau boleh dibilang bisa ya hal menarik lah Bu, bisa dibagikan ke teman-teman sahabat aset, boleh dari pembangunannya, terus kemudian mungkin barangkali perencanaan master plan yang targetnya tahun ini selesai ternyata geser, itu kira-kira ada nggak Bu sesuatu yang membekas gitu Bu di Bu selama menjadi Kasatker begitu? Saya kan dari Kasatker baru ini ya setahun ini baru setahun ini. Jadi ketika saya sih sebenarnya yang paling berkesan itu adalah merger PPK-nya lumayan banyak gitu. Karena di wilayah 1 itu ada 26 PPK yang saat ini ruasnya itu tuh banyak yang di merger gitu. Nah dengan merger ruas ini menjadi PR yang lumayan juga tuh karena kan jadi panjang ya. Dan sama yang satu lagi itu adalah tekanan di ruas-ruas prioritas gitu ya. Cisumdawu, Solo, ya, Jogja itu. Sekarang kayaknya mulai bergeser nih tekanannya ke Semarang, Demak gitu. Jadi kayaknya nggak pernah bergeser tuh, tekanan ada terus cuman ganti-ganti gitu. Nah itu yang sering tiba-tiba mendadak ada telepon, ini udah selesai atau belum, atau tiba-tiba kunjungan lapangan. Nah seperti itu. Paling banyak seperti itu. Tapi secara umum sih sebenarnya menyenangkan ya. Di pengadaan tanah tuh menyenangkan karena kita ketemunya dengan orang. Ini saya bisa kenal Mas Adi, di Elman ketemu banyak orang gitu. Tapi yang
paling berkesan sebenarnya itu yang tekanan-tekanan di ruas-ruas prioritas. Ruas-ruas prioritas ya Bu. Iya. Nah sejauh ini Bu yang terkait dengan ruas-ruas prioritas tadi, yang kalau boleh diceritakan nanti kita akan bahas lebih detail ya Bu setelah sesi ini, karena kita ingin mengetahui nih Bu sebenarnya ruas-ruas prioritas yang kalau boleh dibilang progresnya masih jauh lah Bu dari kata selesai. Nanti kita kasih boleh ya Bu kasih bocorannya. Boleh. Tapi sebelum itu ini Bu, kalau misalkan memang tadi sudah dijelaskan untuk ruas jalan tol yang memang pemeliharaannya terus selagi dalam masa konsesi itu diserahkan kepada badan usaha. Saya pengen tahu nih Bu, ada tidak Bu dalam waktu dekat ini jalan tol yang kalau boleh dibilang pembangunannya siap diresmikan Bu di tahun 2022 oleh Presiden atau mungkin biasanya sejauh ini Pak Presiden nih langsung turun terjun ke lapangan untuk meresmikan tol. Kemarin terakhir kan ada ya Bu ya. Nah, kalau sampai dengan akhir Desember ini kira-kira ada nggak Bu atau memang harus menunggu di 2023 nih Bu? Saat ini itu sedang dikejar banget itu untuk peresmian Cisumdawu seksi 2 dan 3 supaya kita udah bisa langsung ke Sumedang tanpa lewat Cadas Pangerang. Dan koneksi Cinere Jagorawi seksi 3 dengan Depok Antasari itu kayaknya yang di 2022 ini. Proyeksinya di 2022 nih Bu. Kalau Insya dari Allah Bu Asi sendiri yakin nggak Bu? Harus yakin nih Bu. Gimana Bu? Kayaknya untuk Cijago saya udah optimis sudah selesai soalnya. Sudah optimis sudah selesai. Tinggal beres-beres rapi-rapi lah. Baik. Ya kalau untuk Cisumdawu saya kurang tahu persis ya ininya untuk progres konstruksinya, tapi secara kemarin ke sana saya rasa masih bisa dikejar lah gitu. Jadi kalau dari Bu Asi sendiri optimis nih ternyata tadi mohon maaf Bu, kalau yang sebelum Cisumdawu tol Cinere Jagorawi Cijago ya Bu ya. Cijago. Jadi udah bisa dipastikan nih Bu. Resminya di akhir 2022. Nah, nanti kita mungkin bisa ngambil konten nih Bu ya berkolaborasi terkait dengan tol Cijago ya Bu ya. Ini luar biasa nih Bu karena memang momen-momen seperti ini ya kalau boleh dibilang kan ini hasil kerja keras kita semua ya Bu. Betul, ya. Jadi harus kita bangga semua nih Bu. Harus kita patut banggakan juga. Nah Bu Asi, tadi kita sudah ngobrol nih Bu terkait dengan gambaran umum Bu. Ini kalau boleh kita agak lebih teknis ya Bu, tapi tanpa mengurangi substansi ataupun hal-hal yang bisa kita sampaikan ke sahabat aset. Jadi walaupun materinya kategorinya waduh berat nih materi pendanaan lahan nih, tapi gimana kita coba kemas supaya lebih mudah diterima, lebih mudah dimengerti begitu. Nah, Bu Asi sendiri pahami bahwa untuk proyek strategis nasional termasuk jalan tol di dalamnya kan pendanaan lahannya memang secara ketentuan peraturan hanya ada di Elman Bu. Nah, kalau menurut Bu Asi membangun kolaborasi, membangun sinergitas. Nah, kira-kira apa Bu yang menjadi tantangan utama dari pendanaan lahan yang dilakukan oleh Elman lah kalau Ibu melihat dari sisi sebagai instansi yang memerlukan tanah. Boleh kira-kira dikasih informasi lah Bu ke kita. Oke, kalau dari kami sebenarnya sangat terbantu ketika Elman lahir itu meskipun dengan banyak ya huru-hara di awal, namanya juga anak baru kan, anak baru lahir harus 2016 ya. 2016 tuh kami tidak punya uang, Elman punya uang gitu kan. Nah, itu waktu itulah kami baru bisa ada kata percepatan di situ gitu. Nah, berkembang ke sini sebenarnya kemarin sudah sangat baik ya. Terbukti kan penyerapan kita kan luar biasa ya di 2021 itu malah 2021 itu signifikan sekali angkanya. Angkanya sangat besar. Nah, kesini ada masalah UCK gitu kan, kemudian ada yang perma sehingga akhirnya ada yang menjadi ganjalan. Tapi kan itu bukan masalah di kita sebenarnya kan, kitanya juga mau sebenarnya menyelesaikan itu tapi aturannya yang tidak memungkinkan. Jadi salah satu yang menjadi kendala itu lebih ke disharmonisasi aturan ya. Jadi itu yang disharmonisasi aturan yang mengakibatkan memang pada prinsipnya ya hal-hal yang seharusnya berjalan di lapangan baik begitu. Jadi terkendala waktu saja ya betul. Bu. Ya. Nah Bu, sampai dengan tahun ini kalau boleh dibilang ini udah Desember nih Bu, Desember 2022 udah mau akhir tahun ya Bu ya. Nah, kebutuhan pendanaan lahan untuk sektor PSN Tol Wilayah 1 sendiri sudah sebatas sejauh mana begitu Bu. Jadi kalau boleh dibilang
kebutuhan terkait dengan tanahnya ini angka gelondongan saja lah Bu, biar barangkali wah sudah sebanyak itu ternyata begitu. Nah biar sahabat aset minimal dapat gambaran nih Bu sedikit terkait dengan kebutuhan pendanaan lahan di sektor jalan tol wilayah 1. Silakan Bu Asi. Ya. Jadi di awal kami merumuskan kebutuhan di tahun 2021 itu kita dapat pesan berapa sih kebutuhan yang PSN nih supaya disediakan. Waktu itu hitungan kami sebenarnya 114 triliun. 114 triliun Ya. dari 2021 ke 2024 karena kita asumsikan kan selesai di 2024 ya. Nah, sebenarnya 114 triliun. Terus kemudian ada banyak hal diskusi dan sebenarnya nggak cukup. Turunlah ke 93, akhirnya turun lagi ya di angka terakhir ini di angka 77. Di angka ya. 77 triliun untuk 2021 sampai 2024. Iya, betul. Nah, sekarang kita udah di 2022 kan, kita udah dapet tahun ini kan 20-an ya. Tahun 2023 kami mengajukan lagi di 23 karena memang ada banyak PSN yang baru dapet penlocknya gitu, baru dapet izin gitu. Nah kalau dari sisi kebutuhan sih kami memang sebenarnya lebih kepada sisa kami di 2022 ini dan nanti di 2023 semoga bisa terpenuhi yang kami mohon gitu. Itu dan di 2024 tinggal sedikit sebenarnya, tinggal sedikit yang kami mohonkan itu masih. Kalau sekarang sih kita bicaranya kalau dari uang mungkin masih banyak ya karena kan satu penlock panjang gitu betul. Ya. Tapi kalau bisa dari prestasi saya rasa sudah lumayan banyak lah ya, banyak sudah yang di resmikan ya, dioperasikan sudah banyak ya. Mungkin kalau dari kebutuhan dana sih kayaknya masih kebutuhan sekitar masih 40%-an lagi ya dari sekitar 77 itu. Nah, tadi sebagaimana di awal tadi Bu, boleh dong Bu kasih bocoran sedikit nih Bu, yang kalau boleh dibilang progres pendanaan lahan ataupun dari terkait pengerjaan konstruksinya dan sebagainya untuk PSN Tol Wilayah 1 yang ya Bu kalau boleh bilang ini kayaknya harus bisa lebih tinggi deh nih progresnya. Nah ini ada nggak sih Bu sebenarnya yang belum sesuai target lah kalau boleh dibilang. Oh janganlah, jangan sesuai targetnya. Ibaratnya proyeksinya masih rendah atau seperti apa, kurang lebih seperti itu lah Bu gambarnya. Ya. Sebenarnya yang harapan kami kemarin tuh sangat tinggi di penlock baru ya. Penlock baru itu Gede Bage Tasik. Oh baik. Ya itu kami sebenarnya pengen sudah mulai bisa SPP itu di Oktober gitu. Tapi sampai dengan saat ini sepertinya belum ada ya, satu. Bu? Oh, baru ada satu. Akhirnya sudah pecah telur. Pokoknya harus ada ya satu. Berarti pembayaran Desember ini ya Bu? Ya semoga bisa pembayaran Desember ini alhamdulillah. Satu ya Bu ya. Iya Gede Bage Tasik satu bisa terus. Nah yang nggak tercapai Kediri Kertosono. Kediri Kertosono ternyata setelah sudah segala macam sekarang masih appraisal. Jadi kayaknya SPP-nya sih tetap Desember tapi bayarnya di Januari sepertinya sih. Seperti itu gitu. Kertosono sama tadi Gede Bage Tasik ya Bu. Ya. Ini menarik nih Bu. Jadi kalau untuk tol-tol lain yang seperti di di wilayah 1 khususnya di Pulau Jawa progresnya udah sangat menggembirakan ya Bu ya. Nah kalau untuk selain tadi Bu yang sudah disampaikan untuk peresmian di 2022 ini, terus kemudian master plan ke depannya kalau secara Ibu melihat sudah terpenuhi nih Bu. Nah kecuali memang untuk pembangunan di Jawa bagian selatan. Nah kemungkinannya Bu ada tidak Bu proyeksi Ibu ke depannya begitu di wilayah selatan Jawa ini pembangunan tol-tol baru yang nantinya akan di PSN-kan Bu? Ada tidak kemungkinannya sejauh ini? Menarik itu pertanyaannya dan berat jawabnya. Salah saya nanya kalau gitu. Karena memang ini potensi, tetapi di satu sisi jadi bocoran nih jangan-jangan ya sama sahabat oh ini mau jadi tol nih nanti kita beli tanah di sana. Salah kalau gitu saya nanya enggak ya Bu. Tapi kalau dari Bu Asi sendiri sebenarnya ada nggak Bu potensi-potensi pembangunan jalan tol di wilayah selatan yang nantinya akan di PSN-kan begitu? Sekarang kalau kita lihat ada Ciawi Sukabumi ya. Ciawi Sukabumi itu sebenarnya ada rencana tol yang menghubungkan ke Padalarang. Oh baik. Dan itu nanti akan menjadi sangat
bagus ya, karena dia menjadi pilihan yang sangat baik untuk menghindari Cipularang gitu, untuk baik. ke arah Bandung. Baik. Nah, tetapi balik lagi, kalau apakah ini akan di PSN kan, saya rasa balik lagi ke kemampuan pemerintah ya. Baik. PSN itu kan berkorelasi dengan kewajiban ya, kewajiban pendanaan. Persediaan dana dan Ya, sebagainya. dan memang karakteristiknya agak berbeda ya dengan utara. Wilayah utara kan lebih landai ya, selatan lebih bergunung-gunung gitu. Oh, baik. Untuk konstruksinya saya rasa lebih berat, Lebih mahal ya, Bu, lebih ya? mahal Baik, ya. baik. Jadi sepertinya dukungan pemerintah akan diperlukan lebih banyak kalau untuk yang di selatan. Dan memang karena kita di situ mirip dengan JTTS ya kalau saya bilang, jadi kayak membuka kawasan gitu. Oh baik, itu khusus yang di wilayah selatan, Selatan, Jawa. Baik. ya. Jadi kalau kita bicara kelayakan, saya rasa tidak layak gitu. Beda dengan utara, memang sudah ramai kan, sudah padat. Jadi ini seperti alternatifnya gitu. Tapi kalau di selatan, memang daerahnya memang harus dibuka gitu supaya berkembang. Nah, sehingga tantangan pemerintah lebih besar. Garis satu lain penting di mana tidak hanya membuka jalan, tidak hanya membangun jalan tol, tapi di sana perlu master plan yang kalau boleh dibilang pemerintah memikirkan detail-detail sampai sejauh itu ya, Bu Asi. Ya. Jadi ini pun jadi di saya pun jadi luar biasa nih teman-teman PU memikirkannya jauh sampai ke arah sana begitu master plan. Ini luar biasa untuk teman-teman PU nih, Bu. Makasih nih Bu Asi. Nah Bu Asi, selain itu tadi Bu Asi juga sudah berbagi terkait dengan hal-hal menarik nih. Yang menjadi challenging dalam pembangunan jalan tol. Nah kalau boleh dibilang Bu, di 2023, di 2024 ke depan Bu, karena memang masa transisi Bu, peralihan begitu dan sebagainya, ada nggak Bu kira-kira kalau dari segi pandangan Ibu, apa ya, gap ataupun tantangan-tantangan tersendiri yang kalau boleh dibilang itu harus menjadi sesuatu yang tidak bisa, kalau boleh dibilang seperti ini Bu, saya boleh bilang lah Bu, di sini ada masa peralihan kepemerintahan begitu ya, mungkin kita ada pemilihan presiden baru dan sebagainya, apalagi arahan Pak Presiden ke Pak Bas gitu ya, Pak Menteri PU tidak boleh ada proyek mangkrak begitu. Nah kalau dari arahan-arahan tersebut, instruksi tersebut, nah dari Bu Asi sendiri yang menjalankan terkait dengan PSN Tol Wilayah 1, ada nggak Bu kekhawatiran untuk proyek mangkrak itu sendiri gitu loh? Ya ini memang saat ini ada beberapa ruas yang kita agak lebih spesifik untuk pembahasannya ya, karena memang sepertinya tidak akan selesai di 2024 gitu. Tetapi perlu dipikirkan lagi mengenai posisi strategisnya, kemudian konektivitas yang memang akan kita bangun dengan ruas tersebut gitu. Nah, saya rasa untuk keputusan dari tadi yang saya sampaikan 114 ke 77 itu sudah mempertimbangkan proyeknya ini juga tidak mangkrak gitu. Jadi ruas-ruas mana yang memang sudah terpilih untuk didanai itu akan memang diusahakan untuk tetap selesai gitu. Tetap berjalan. Ya, tetap berjalan ya. Jadi teman-teman PU sendiri pun sudah memproyeksikan bahwa proyek-proyek ini memang tidak selesai di 2024 gitu, tapi sustainability atau keberlanjutannya tetap akan diperhatikan begitu ya Bu Asi ya. Ini luar biasa. Nah Bu, kita memang sudah berbicara dari tol itu apa, terus kemudian pendanaan lahan dan sebagainya nih Bu Asi. Karena memang teman-teman sahabat aset sendiri juga tentunya nanti akan mendapatkan gambaran ya Bu, kira-kira ternyata pembangunan jalan tol wilayah 1 sudah semasif itu ya Bu Asi ya. Nah boleh dong Bu sebagai closing statement nih Bu, karena kita sudah sampai di penghujung acara juga, tidak terasa nih Bu ngobrol santainya. Saya mau dong Bu closing statement dari Bu Asi, kira-kira harapannya ke depan Ibu untuk PSN Tol Wilayah 1 ini apa Bu kurang lebih? Oke, untuk statement ke depan saya rasa semoga PSN yang sudah ditentukan saat ini bisa selesai semua, didanai oleh Elman sampai dengan 2024. Ya, kebutuhan yang kami perlukan dipenuhi oleh pemerintah sehingga kita juga bisa menyelesaikan proyek-proyek strategis dalam bidang jalan tol ini sesuai dengan target yang diinginkan
kita selesaikan bersama di 2024. Amin. Gitu. Semoga Amin. semuanya selesai ya Bu di Amin. 2024 dan Iya. tidak ada proyek mangkrak ya Bu Asih ya. Betul, Benar ya. sepakat. Sepakat. Nah, Bu Asih, saya mengucapkan makasih banyak nih Bu sudah berkesempatan hadir di podcastnya Elman, Pojok Asetnya Elman, karena sebagaimana di awal dapetin jadwal Bu Asih ini benar-benar luar biasa susah, dan ini kesempatan emas, kesempatan istimewa bagi sahabat aset dan tentunya Elman bisa berdiskusi langsung dengan Bu Asih, pakarnya untuk jalan tol wilayah 1. Makasih Bu Asih. Sama-sama. Sehat-sehat selalu dan kita bisa berjumpa di lain waktu Bu Asih. Amin. Amin Ya, ya. siap. Baik sahabat aset, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara untuk acara ngobrol sepedaan, ngobrol santai seputar pendanaan lahan untuk acara Pojok Aset Lembaga Manajemen Aset Negara. Kita berjumpa di lain waktu dengan tema yang tentunya luar biasa dan sobat aset harus pantengin terus terkait dengan acara-acara ataupun podcast Elman yang nantinya akan dilaksanakan ataupun akan dipublikasi secara berkala di setiap bulannya. Dan untuk itu bersama dengan saya Aditya Febrianto, host acara ini undur diri, dan juga narasumber kita yang luar biasa, Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Sektor Jalan Tol Wilayah 1 khususnya di Pulau Jawa dengan Bu Asih. Ya. Juga kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.